Taman Mini Indonesia Indah memiliki sejarah panjang sebagai lokasi wisata. Taman rekreasi seluas 150 hektar digagas Ibu Negara era Orde Baru, Tien Soeharto, sebagai simbol keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Setelah beroperasi selama 44 tahun di bawah Yayasan Harapan Kita, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengambil alih pengelolaan berdasarkan Perpres nomor 19 tahun 2021. Pemerintah kemudian menunjuk perusahaan BUMN PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko untuk mengelola dan melakukan revitalisasi besar-besaran. PT Taman Wisata Candi mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal Taman Mini. Tapi setelah sekian lama, Taman Mini itu semakin terlupakan. Kenapa? Karena pengembangan di Taman Mini sendiri itu tidak didasarkan pada sebuah perencanaan yang utuh, sehingga Taman Mini itu mulai kehilangan ruhnya. Taman Mini kemudian seolah-olah bersaing dengan munculnya destinasi-destinasi baru ya, yang karakternya sesungguhnya berbeda dengan Taman Mini. Taman Mini itu harus menjadi quote and quote menjadi showcase-nya Indonesia. Nah, show inilah yang ingin kita kembalikan. Ya, sesuai dengan arahan dari Kementerian Sekretariat Negara, seluruh Taman Mini itu ada di inner circle. Inner circle itu terdiri dari Danau Archipel itu dan anjungan-anjungan. Nah, kita ingin di kawasan Danau Archipel ini kemudian menjadi magnet utamanya. Kita akan bikin di situ pedestrian, ya, sehingga orang bisa beraktivitas di situ dan nanti tidak hanya fisik. Kita akan aktivasi anjungan itu untuk bisa menampilkan living culture dari masing-masing provinsi. Revitalisasi Taman Mini dilakukan bersamaan dengan momentum dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah presidensi KTT G20. Perpres nomor 116 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan acara internasional menganggarkan 2,74 triliun rupiah. Dari 4 pos pendanaan, Taman Mini mendapat anggaran sebesar 1,13 triliun rupiah atau sekitar 41% dari anggaran. Taman Mini diharapkan bisa menjadi objek wisata inklusif bagi masyarakat Indonesia dan wisatawan mancanegara. Perbaikan Taman Mini disambut baik oleh pengunjung. Selain perbaikan, warga berharap Taman Mini juga memprioritaskan wisata yang ramah untuk anak-anak. Setuju aja, soalnya kan udah lama juga ya, kemarin sering kesini pun lihat udah banyak bangunan yang sudah mulai propos gitu. Ngeri juga kalau emang tiba-tiba lagi bermain tiba-tiba kehubukan, kasihan anak-anak juga kan. Namun di balik kesibukan pengerjaan yang berlangsung, keresahan menghampiri para pedagang makanan di kawasan Taman Mini. Meski akses wisata masih dibuka, para pedagang mengalami penurunan omset selama 1 bulan terakhir. Ya turun aja lah, hampir 1/4, 3/4-nya sekarang turunnya kan lagunya nggak ada. Cuman anjungan kan separuh-separuh yang masuknya. Nggak 100% gitu. Revitalisasi Taman Mini dimulai sejak Januari 2022 dan ditargetkan usai pada Oktober 2022. Ekspektasi tinggi layak dilayangkan untuk anggaran 1 triliun lebih revitalisasi Taman Mini. Harapannya kelak Taman Mini bisa menjadi destinasi wisata yang mempromosikan marwah budaya dan kearifan Indonesia ke mancanegara. Dengan waktu kurang dari 1 tahun, kita nantikan apakah hasil yang ada sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan. Edo Eka Rizky, Evan Askam, Jakarta.